Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Megiwati Kalalo, semester 4, mahasiswa Universitas Tribuana Tunggal di Malang. Dan teman saya atas nama Yulita Naki, mahasiswa keperawatan Universitas Tribuana Tunggal semester 4. Jadi hari ini kita akan praktikum terkait pemeriksaan sadari. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa kepanjangan dari sadari. Jadi sadari adalah kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri atau secara mandiri. Jadi sadari ini bisa dilakukan masing-masing individu di rumah masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui kepanjangan dari sadari itu sendiri, kita harus mengetahui definisi dari pemeriksaan sadari. Jadi, pemeriksaan sadari adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk jikalau kita sudah mengetahui apa kepanjangan dari sadari, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari sadari itu sendiri. Pemeriksaan sadari adalah pemeriksaan yang dilakukan pada area payudara dengan cara inspeksi dan palpasi. Jadi pada pemeriksaan sadari ini dilakukan dengan dua pemeriksaan. Yang pertama itu inspeksi dengan cara kita melihat, dan yang kedua itu dengan cara palpasi, yaitu meraba. Adapun tujuan dari pemeriksaan sadari itu sendiri adalah untuk mendeteksi atau mengetahui secara dini apa-apa saja kelainan atau perubahan pada payudara kita, seperti itu. Kelainan seperti apa yang dimaksud? Seperti benjolan, pengurutan pada payudara, adanya pengerutan pada puting susu, atau misalkan puting susu ada masuk ke dalam, itu kita bisa mengetahui lewat pemeriksaan sadari. Selanjutnya kita akan masuk pada kapan saja kita bisa melakukan pemeriksaan sadari. Jadi kita melakukan pemeriksaan sadari itu pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Jadi sadari ini dianjurkan dilakukan pada saat setelah mengalami menstruasi. Jadi pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah kita menstruasi. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan sadari, yang pertama itu pantul payudara. Ini teman-teman bisa lihat. Ini yang kedua itu ada baby oil. Yang ketiga bantal yang digunakan untuk jika kita melakukan pemeriksaan pada saat kita berbaring. Jadi nanti digunakan pasiennya bisa berbaring di sini. Nanti ada pengalasnya juga. Dan yang terakhir cermin. Cermin di sini fungsinya untuk pada saat kita melakukan pemeriksaan kita bisa lakukan dengan cara berdiri ya. Jadi kita berdiri di muka cermin dan kita bisa melakukan palpasi pada daerah payudara kita sendiri. Selanjutnya, karena pemeriksaan sadari ini melibatkan privasi, jadi kita harus menutup tirai karena harus membuka baju bagian atas dan juga bra. Dan terakhir kita masuk pada tahap-tahap pemeriksaan sadari. Selanjutnya kita akan masuk pada tindakan pertama. Jadi tindakan pertama itu badan. Ini anggap saja ini baju bagian atas sudah dilepas dan juga bra. Lalu kita menghadap ke cermin. Anggap saja di sini ada cermin. Lalu setelah itu tangan lurus ke bawah. Lalu kita memperhatikan kesimetrisan antara payudara kiri dan payudara kanan. Umumnya payudara kiri dan payudara kanan normalnya memang tidak persis, tapi tidak juga jauh berbeda, seperti itu. Selanjutnya pada tindakan yang kedua, tangan kiri dan tangan kanan diangkat lalu diletakkan di belakang kepala, lalu kita melihat ke cermin. Kesimetrisan antara payudara kiri dan payudara kanan, lalu kita bisa melihat dengan jelas. Kalau misalkan ada benjolan, kita lebih bisa melihat seperti itu. Kalau tadi kan kita lurus seperti ini kan belum terlalu condong ke depan payudara, tapi kalau seperti ini lebih masih bisa dilihat jelas jika ada benjolan atau kelainan lain. Selanjutnya yang ketiga kita masuk pada tindakan yang nomor 3. Jadi tangan diletakkan di bagian pinggang lalu agak cenderung ke depan.
Jadi posisi seperti ini akan lebih memperlihatkan payudara kiri dan payudara kanan kita karena posisinya condong ke depan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada tindakan yang keempat. Kita meminta klien untuk menaruh tangan di bagian belakang kepala, tangan kiri di belakang kepala, lalu tangan kanan mempalpasi area payudara sebelah kiri dengan 3 jari. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan palpasi dengan cara memutar sesuai arah jarum jam. Sebelum itu kita bisa menggunakan baby oil terlebih dahulu. Lalu bisa dipalpasi menggunakan 3 jari dan memutar sesuai arah jarum jam. Pokoknya saat memutar sesuai arah jarum jam tidak boleh korupsi ya teman-teman, harus betul-betul dipalpasi supaya kita mengetahui apakah ada kelainan pada payudara atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan mempalpasi dari atas ke bawah. Sama juga dengan menggunakan 3 jari kita mempalpasi, tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau apakah ada benjolan pada area payudara. Jadi saat dipalpasi itu harus pada semua area pada payudara. Dan yang ketiga, kita akan mempalpasi secara diagonal. Jadi dari luar ke dalam ke arah puting susu. Tujuannya sama juga untuk mengetahui apakah ada kelainan atau benjolan pada payudara. Nah, selanjutnya tangan kanan berada di tengkuk, diletakkan di tengkuk, lalu tangan kiri memegang area payudara sebelah kanan. Sama juga seperti yang dilakukan pada payudara kiri tadi, bahwa yang pertama itu mempalpasi sesuai arah jarum jam. Jadi bisa dipalpasi semua pada area payudara. Jangan lupa juga pada area ketiak, karena bisa saja pada area ketiak juga terdapat benjolan. Pada poin yang kedua juga kita mempalpasi dari atas ke bawah. Jadi bisa dipalpasi teman-teman menggunakan 3 jari dari atas ke bawah. Lalu diulang sampai selesai. Dan yang ketiga kita mempalpasi secara diagonal. Jadi dari luar ke dalam. Dari luar ke arah puting susu. Jadi bisa mengarah ke puting susu. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada tindakan yang keempat. Selanjutnya kita akan memencet area puting susu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan cairan atau misalkan pendarahan atau seperti nanah pada area puting susu. Jadi kita memencet pada area puting susu dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada tindakan yang kelima. Selanjutnya kita akan meminta pasien atau klien untuk berbaring terlentang, lalu
bantal diletakkan di bagian punggung dekat area payudara. Bisa seperti ini. Lalu kepalanya bisa dilepas saja. Nah, kita bisa lihat perbedaan bahwa payudaranya akan lebih menonjol saat seperti ini. Lalu sama dengan tindakan yang ketiga tadi, tangan kiri diletakkan di bagian tengkuk, lalu tangan kanan memegang area payudara pada sebelah kiri. Lalu kita meminta klien untuk mempalpasi sesuai arah jarum jam. Tujuannya sama, untuk mengetahui apakah ada benjolan atau kelainan pada payudara. Jadi betul-betul dipalpasi secara memutar sesuai arah jarum jam. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita meminta ibu untuk mempalpasi dari atas ke bawah. Jadi dari atas turun sampai ke bawah, diulangi sampai selesai. Nah, tindakan yang selanjutnya yaitu kita meminta ibu untuk mempalpasi secara diagonal dari luar ke arah puting susu. Jadi kita bisa mempalpasi sampai di area puting susu. Itu juga tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau benjolan pada area puting susu atau pada area payudara, dan jangan lupa juga pada area ketiak.